Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersyukur, berterima kasih buat setiap perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh mengawali lagi hari yang baru dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami atas setiap kebaikan-Mu, kemurahan, kesetiaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, sebab Engkau baik. Kami bersyukur padamu Bapa, sebab semua yang terbaik yang Kau lakukan bagi kami. Kami bersyukur, rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Rancangan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang mengerti akan hidup kami. Engkau Bapa yang peduli pada kami. Kau perhatikan kami. Kau sertai kami. Kau lindungi kami. Kau jagai kami dengan kasih setia-Mu. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik Tuhan. Selamanya Engkau baik bagi kami. Syukur, syukur, syukur bagimu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Berlimpah-limpah dalam hati. Haleluya.
haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa di bumi surga. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa dan memerintah dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau mengasihi kami. Engkau menebus hidup kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memulihkan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Haleluya. Kau Allah yang setia. Amin. Haleluya. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau
Tuhan, kau selamatkan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya kami mau setia kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau yang memulihkan dan Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Bahkan hari-hari kami Engkau sertai dengan kemurahan dan kebajikan. Dengan apakah kami dapat membalas setiap kebaikan dan kemurahan? Selain kami terus memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Bukan saja dengan mulut kami, tapi dengan setiap perbuatan kami. Hidup sesuai dengan firman. Sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Suaranya belum di-unmute. Bagi semuanya. Pagi ini kita akan lanjutin di Kejadian 3 ya hari ini. Manusia jatuh di dalam dosa. Kalau ingat ini, kalau bahas ini, ingat masa-masa jadi guru sekolah minggu. Mestinya pakai alat peraga aku di sini ya. Lebih seru, nggak usah cerita. Oke, kita akan baca semuanya. Manusia jatuh dalam dosa, yuk kita baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang
bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Apa yang aku bisa dapatkan dari manusia jadi dalam dosa? Sebenarnya dari awal Tuhan menciptakan yang enak untuk manusia. Tuhan menciptakan sesuatu yang baik untuk kita semua lah ya. Tetapi perintah manusia itu dari awal tetap punya potensial ternyata dari awal untuk bisa tergoda. Memulai dari mana bahwa sebenarnya manusia sudah tahu akan semua perintah. Seperti perempuan, ya, seperti Hawa mengatakan bahwa dia sudah jelas-jelas mengatakan dia tahu perintah Tuhan itu apa. Kita juga punya Alkitab yang di dalamnya adalah berisi segala perintah. Di dalamnya berisi segala janji Tuhan. Tapi jangan salah,
kita juga bisa menjadi tergoda dan jatuh di dalamnya. Jadi potensi-potensi itu pada waktu itu, padahal Hawa dan Adam dan Hawa itu manusia yang belum jatuh di dalam dosa, manusia yang masih menjadi satu pertemanan yang sangat baik dengan Tuhan. Mereka kapanpun bisa berbicara dengan Tuhan. Mereka punya hubungan sangat erat dengan Tuhan. Dan bukan itu aja, mereka boleh menikmati semua yang ciptaan Tuhan, dan mereka seperti Adam tidak perlu bekerja, seperti Hawa, ya namanya Hawa tidak perlu melahirkan. Mereka betul-betul menikmati. Sesungguhnya aku baru bisa menyadari memang Tuhan dari awal tidak pernah menciptakan yang buruk bagi kita. Tapi kalau saat ini kejadian begitu buruk bagi manusia, satu persatu setiap kita banyak mengalami hal-hal yang sepertinya tanda kutip yang buruk. Sesungguhnya benar-benar Tuhan tidak pernah menciptakan itu bagi kita. Tetapi perintah kalau kita larang di hadapan Tuhan yang punya kuasa, Tuhan menjadi salah satu sifat Tuhan adalah jangan sekali-kali kita melanggar apa yang Tuhan sudah perintah. Sifat Tuhan itu sangat tegas, sangat jelas. Sudah diperintahkan, jangan kamu lakukan. Jadi segala perintah yang katakan jangan, kita jangan lakukan itu. Sekali dilakukan itu adalah hal yang sangat-sangat fatal bagi kita semua. Termasuk pada masa zaman Musa juga. Musa adalah orang yang Tuhan kasihi. Tuhan kasih ketika dia melanggar apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak akan bisa, dia nggak melihat lagi tanah perjanjian. Sama dengan Adam dan Hawa, ketika dia melanggar, apa yang dia harus terima. Begitu banyak hal yang nyaman dia harus tinggalkan. Jadi aku ngelihat sebenarnya manusia itu Tuhan sudah berikan kesempatan. Hanya kesempatan itu ada sebagian orang pakai, ada sebagian orang tidak pakai. Ini saya melihat setiap kesempatan. Kesempatan di dalam hidup Tuhan berikan bagi saya, bagi kita semua. Tuhan berikan kesempatan bagi kita bahwa ini aku memberikan selama kamu hidup adalah untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melanggarnya, ada akibatnya. Seperti Adam dan Hawa, ada akibatnya yang sangat mengerikan sebenarnya di dalam hidup kita. Itu aja. Kemudian saya ngerasa juga kenapa ya orang bisa sampai sudah tahu ini perintah, tapi ternyata bisa kita lakukan dengan langgar. Kenapa ya? Ternyata saya koreksi di diri saya sendiri. Hati yang takut sama Tuhan harus kita ada di dalam diri kita. Kalau segala perintah dipaparkan dengan jelas kepada kita semuanya, tapi kalau tidak punya hati yang takut sama Tuhan, bagaimanapun kita akan mengambil kesempatan untuk kita langgar. Karena godaan sifatnya itu enak. Godaan itu pasti sifatnya itu namanya juga godaan. Aku tadi baru baca tentang Karnaval Brazil. Hari-hari ini benar-benar hari-hari yang kita ngelihat mungkin kita sebagian suka dengan kita menyembah Tuhan. Sebagian kita suka ya dengan membaca firman Tuhan. Tetap ada di dalam triknya Tuhan. Tapi ada di luar sana sebagian orang mencintai satanik sekarang ini. Tahun ini mereka adakan karnaval namanya berjudul satanik. Apa hubungannya satanik dan mereka dengan jelas ingin melakukan satu perlawanan dengan diri mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Mereka mengenal artinya Tuhan Yesus itu siapa. Tapi karnaval ini bisa memberikan sebuah judul satanik. Jadi mereka memberikan sebuah patung yang sebetul-betul yang mengerikan, jadi digerek di jalan di Brasil itu. Jadi hari-hari ini kalau kita cerita tentang Adam dan Hawa, tentang jatuh dalam dosa, tapi zaman sekarang orang beresponnya terhadap dosa itu lebih lagi, mereka lebih memberanikan diri lagi menunjukkan bahwa saya menyembah si setan ini. Dan apa yang terjadi memang baru-baru ini Brazil dilanda dengan banjir yang sangat besar dan sangat mengerikan sekali. Jadi
hal yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita pakai dengan baik. Dan godaan bagi kita, Tuhan akan mampukan kita dengan anugerah yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan masih memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Aku bersyukur bahwa aku menjadi bagian yang Tuhan berikan dalam hidup saya, termasuk kita semua. Mengenal Dia, berarti kita mengambil setiap kesempatan itu dengan baik-baik selama kita hidup. Ada satu ayat, Yosua 1 ayat 7 itu, Yosua ayat 1 sama 7, Tuhan meneguhkan kita kok. Tuhan meneguhkan kita untuk terus lakukan dan gak usah takut. Kuatkan dan teguhkan hati kamu dengan sungguh-sungguh. Terus bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Aku yakin Tuhan Allah adalah pelindung kita. Seperti Adam dan Hawa, sebenarnya Tuhan ingin memberikan banyak hal yang beruntung bagi hidup saya dan hidup saya juga. Asal satu hal, supaya saya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Satu perintah, satu hal yang indah banget. Tuhan juga kuatkan. Tuhan kuatkan kita, Tuhan akan teguhkan kita. Cuma satu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Seperti Hawa, jadi mudah akan jatuh ketika dia sekilas saja dikasih pengertian lebih berbeda aja tentang satu, jangan kau makan, tapi iblis bisa mengatakan, iya memang betul. Tuhan kan bilang nggak boleh makan, tapi jangan salah. Waktu engkau makan, engkau akan seperti Allah. Kata satu kalimat itu bisa merubah paradigma dari seorang Hawa yang dekat sama Tuhan itu. Jadi lebih kita berhati-hati bersama-sama, dikatakan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya hidup kita selalu beruntung. Itu sharing dari aku. Thank you. Kembali ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman-Nya. Jadi memang kebenaran yang pertama yang harus kita perhatikan dari kisah ini, bahwa iblis itu akan selalu berusaha menyesatkan pikiran kita, bukan jalan kita. Seperti pikiran Hawa disesatkan, seakan-akan yang salah itu jadi benar. Ya, apalagi seperti yang tadi Bu Dorcas cerita di Brasil. Orang sekarang sudah terang-terangan jelas-jelas tidak menentang hal-hal yang Tuhan tentang. Ya, tapi seperti kita Wahyu di pasal terakhir yang kita baca beberapa hari yang lalu, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar, dan mereka terang-terangan, karena memang iblis akan bekerja dengan luar biasa, dengan geramnya yang dahsyat, kata kitab Wahyu, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Nah, tentu pembelajaran bagi kita, ya terus kita harus melawan tipu muslihat iblis. Karena seperti berkali-kali yang saya katakan, musuh kita itu tipu muslihat iblis, bukan darah dan daging. Dan gimana caranya kita memenangkan tipu muslihat iblis? Nggak ada cara lain. Yesus sudah kasih contoh, lawan dengan firman. Walaupun iblis akan memutar balik firman, makanya betapa kita harus ngerti kebenaran firman yang sesungguhnya. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, tentu setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Dan yang ketiga, kalau manusia jatuh dalam dosa, harusnya cepat bertobat. Jangan model Adam nyalakan Hawa, Hawa ikut nyalakan ular. Nah, kalau di camp pria, ini banyak sesi yang dapat dikupas dari kisah ini. Makanya setiap pria, mari kita jadi imam, nabi, dan raja bagi keluarga kita. Karena ayat ini dengan jelas, Hawa itu ada di sebelahnya Adam. Kan seperti Ibu Dorcas tadi cerita, harusnya ingat waktu jadi guru sekolah minggu. Karena dulu guru sekolah minggu, biasanya ceritanya gini, ya pada suatu hari, Tante Hawa sedang jalan-jalan sendirian di Taman Eden. Om Adamnya nggak tahu kemana. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan, Adam ada di sebelahnya, bahu dengan bahu nempel. Tapi Adam tidak berfungsi. Padahal Adam yang menerima firman. Adam yang menerima perintah. Jadi tentu saya tidak mengupas pelajaran materi pria sejati, tapi secara umum
dari apa yang kita baca hari ini, ingat musuh kita sampai hari ini tetap iblis dengan tipu muslihatnya, yang akan terus berusaha menyeret kita menganggap sesuatu yang salah itu jadi benar. Dan berkali-kali seperti saya katakan, lawan dari benar itu apa? Bukan salah, tapi merasa benar. Ketika kita menganggap sesuatu itu benar, padahal belum tentu benar, tapi kita merasa itu benar, wah itu siaplah itu. Orang paling susah berubah. Orang kalau salah, dia dikasih tahu dia salah, dia sadar, dia akan jadi benar. Tapi orang kalau merasa dia benar, mau dinasehati siapapun, ya dia pikir dia benar. Dan itu bahaya. Nah, iblis akan berusaha seperti itu. Nah, makanya pagi hari ini pembelajarannya sekali lagi, lawan iblis itu dengan kebenaran firman Tuhan. Terus yang kedua, setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Jadi prinsip dosa, ya kita bersyukur ya, kita hidup di era kasih karunia, di mana darah Yesus menebus hidup kita, darah Yesus menghapus dosa kita, sehingga 1 Yohanes 1:9 katakan, ia adalah adil dan setia. Jika kita mengaku dosa kita diampuni, dosanya diampuni, tapi akibat dosanya kita tetap tanggung. Nah makanya supaya kita nggak terus jatuh dalam dosa, Yakobus 5:16 katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, iblis berusaha membuat manusia nggak berani ngaku satu dengan yang lain. Masalah kami itu hanya kami dan Tuhan lah yang tahu. Sok rohani kadang manusia. Kalau kita masuk sing merah titik tahu. Tapi kemudian dia tetap aja jatuh dalam dosa. Makanya kita butuh yang namanya komunitas. Orang yang dapat kita percaya, tempat kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, supaya kita sembuh, nggak jatuh lagi di dosa yang sama berulang-ulang. Nah, itu prinsip-prinsip firman Tuhan yang di Kempria diajarkan. Dan yang ketiga tadi saya katakan ya, cepat bertobat. Oke, mungkin Willy mau tambahkan sesuatu, karena baru hari ini Willy melihatkan dirinya dengan penuh antusias. Apa doa hari ini, Pak? Oh, doa hari ini. Oke, apakah ada yang lain mau tambahkan sesuatu? Ini kan sebenarnya kita saat ini pada era kasih karunia ya. Tadi Pak Heri sudah katakan. Nah, apa yang kita baca hari ini adalah riwayat Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, kita pada era kasih karunia ini, kalau kita belum mengenal Kristus, belum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita ada dalam hukuman dosa karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita sebutannya dari lahir orang berdosa. Tapi begitu kita mengenal karya keselamatan Tuhan Yesus, maka kita diubahkan dari hukuman menjadi kita dikasihi Tuhan, dikaruniakan hidup yang kekal. Tadi kan ada Tuhan mengatakan kenapa manusia itu di ayat 22 ya, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, ya kita tahu. Tapi ya tetap kalau keturunan orang berdosa itu sebelum diselamatkan oleh Tuhan Yesus kita ada dalam dosa. Tapi begitu kita mengaku Tuhan adalah juru selamat, penebus kita dari belenggu dosa, kita diselamatkan. Dan Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu kuncinya supaya kita di era kasih karunia ini sadar betul bahwa kita ini keturunan manusia berdosa, tapi begitu mengenal Kristus, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi.
Dan dikatakan di ayat 22 itu begini, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Pada saat itu manusia, Tuhan katakan dia nggak boleh ada terus di taman itu. Karena nanti kalau dia makan pohon kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya, padahal dia manusia itu dia jatuh dalam dosa. Sedangkan kalau kita saat ini pada zaman kasih karunia, setelah kita menyadari bahwa kita manusia berdosa, kita memerlukan juru selamat yang dikatakan di dalam firman ini adalah keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan kita sudah menerima Yesus itu, yang anak manusia itu, yang sudah meremukkan kepala ular, maka kita diampuni segala dosa kesalahan kita. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kita sudah beralih dari kondisi kehidupan dalam dosa dan berubah menjadi kehidupan karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita dijanjikan seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya Pak ya, yang karena diberikan Tuhan Yesus bagi kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah itu yang saya tangkap hari ini Pak. Jadi tidak sia-sia kita tiap-tiap hari baca firman Tuhan ini, walaupun diulang lagi dari kejadian, itu pada saat ini firman ini masih berlaku bagi kita, dan kita mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita secara keseluruhan ini. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi mari tetap kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita itu dengan takut dan gentar, dengan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hidup kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kepada Willy untuk berdoa. Halo. Oke, silakan Ibu Dorcas. Saya dari tadi mikir, kenapa ya, walaupun kita yang sudah di dalam Tuhan, ada pun semakin, ini kan buat ngingetin kita satu sama lain lagi aja ya. Termasuk kan dari tadi yang merenung kan kayak Hawa kan juga dekat, kita juga ya. Tapi potensi dosa kan masih ada ya, bener nggak sih? Potensi dosa kita tetap masih ada. Sama mungkin sama kayak Hawa, yang ini buat kita lebih ngeh, lebih terdapat itu. Mungkin waktu Hawa kerjain itu, dia nggak tahu ternyata akibatnya itu ngeri banget. Ternyata akibatnya betul-betul hal yang sangat mengerikan. Jadi waktu dia ambil itu memang dia rasa walaupun ini sebuah perintah, tapi karena kita belum ngerasain kan, akibatnya itu ngeri banget. Jadi bahwa Tuhan itu memang tidak pernah main-main dengan sebuah dosa, tidak pernah main-main dengan sebuah pelanggaran. Yang Hawa kan, kalau cerita akhir dari Hawa itu kan memang ngeri. Cerita akhir dari hidup kita, orang-orang yang melakukan dosa itu memang betul-betul ngeri, yang kita memang belum terima itu. Jadi aku lebih ngerasa bahwa memang kita gampang banget melakukan dosa itu karena kita ngerasa bahwa ya memang nggak rasa apa-apa habis melakukan dosa seperti itu. Itu aja tambahan dari aku. Ya, dosa semua enak waktu dilakukan, tapi akibat dari dosa, nah itu yang menyakitkan. Iya, jadi gini Pak, saya dapatnya begini lagi. Sekiranya pada saat itu Hawa ya kan mendapat bisikan tuh dari ular. Sekiranya pada saat itu Hawa bertanya kepada Tuhan, nah dia pasti tidak melakukan itu. Nah makanya kita juga dalam era kasih karunia ini melakukan atau mengatakan pun segala sesuatu kita harus berdoa. Ya, minta approval dari Tuhan, persetujuan Tuhan. Boleh enggak gitu. Nah, sekiranya pada saat itu Hawa melakukan begitu,
maka kita hidup di Taman Firdaus terus. Terima kasih Pak. Jadi doa kepada Tuhan sekarang ya, dalam kasih karunia ini, zaman ini, kita harus melakukan apapun, itu kita berdoa dulu, minta izin atau perkenan Tuhan. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Oke, ya terima kasih. Jadi prinsipnya tadi, lawanlah tipu muslihat iblis dengan kebenaran firman. Jadi iblis sampai hari ini akan terus menggoda kita untuk kita jatuh lagi dan berbuat lagi dosa. Tapi ingat, hidup adalah keputusan yang kita buat dari sebuah pilihan. Pilihannya kita mau ikutin tipu muslihat iblis atau mau ikuti kebenaran firman. Tapi tentu sebagai orang-orang yang sudah ditebus, mari teruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus melakukan 4M sebagai gaya hidup, supaya kita bukan hanya sekedar menguasai firman di pikiran sadar kita, tapi hidup kita benar-benar dikuasai oleh firman. Sehingga apa-apa yang mau kita lakukan, apa kata firman, bukan apa kata iblis. Nah, seperti itu. Oke, silakan, Will. Oke, terima kasih. Marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi ini, Bapa. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kembali. Biarlah kami tidak menjadi seperti Hawa dan Adam kembali, yang mendengarkan bisikan-bisikan setan. Tetapi kami ingin seturut dengan firman-Mu, melawan semua bisikan pikiran itu melalui firman-Mu dan taat. Biarlah setiap dosa, apapun itu, bisa kami tangkal melalui firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanannya, Tuhan. Memberkati keluarganya, memberkati kesehatan, memberkati anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga. Kami juga ingin berdoa untuk Bu Mirianti dan keluarga. Engkau memberkati kesehatan untuk Bapak Siregar. Biarlah Engkau selalu menjaganya, jaga keluarganya Tuhan. Engkau memberkati setiap kesehatan, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka perbuat. Dan untuk renovasi rumahnya, Engkau memperlancar, mencukupkan semua dana yang diperlukannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir pada pagi ini. Engkau memberkati setiap anggota yang hadir dalam acara Koramdeo pagi ini Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Engkau memberkati setiap para pemimpinnya, dari presiden, wakil presiden, menteri hingga jajaran terbawahnya, Tuhan. Engkau memberkati apa yang mereka lakukan. Berkati setiap keluarganya, kesehatan, berkati juga apa yang mereka putuskan. Apapun itu, mereka takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap yang tidak hadir pada pagi ini. Kau berkati selalu apa yang mereka lakukan. Berkati juga kesehatan, pekerjaan, usaha, dan keluarga mereka, Tuhan. Berkati juga anak-anak mereka, Tuhan. Apa yang baik, terima kasih untuk di pagi ini. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa Ibu. Tuhan, berikan komunitas ini hati yang berani mengungkapkan apa yang kami butuhkan untuk kami saling doakan satu sama lain. Berikan komunitas ini Tuhan, untuk kami berani mengatakan apa yang menjadi kelemahan kami, untuk kami butuh doa satu sama lain. Di zaman ini Tuhan, kami tahu godaan dan iblis akan terus merongrong kami anak-anak Tuhan.
Berikan kami sebuah kesadaran itu, dan kami boleh melakukannya di dalam sepanjang hidup kami dengan hati yang takut sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini lemah. Setiap waktu kami mampu jatuh. Tetapi dengan Roh-Mu yang kudus, kami bersandar pada Tuhan. Terus Tuhan, kami bersama-sama dengan teman-teman seiman, bergandengan tangan. Kami akan melihat satu kemenangan besar dalam hidup kami. Mahkota kekekalan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Pujilah nama Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang bekerja dari pagi hingga malam. Segala apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah karena di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you, Pak Henry, Pak Heri. Oke,